kita bisa sesuatu tadi pertemuan untuk sama-sama aktivitas yang kita di kajian kemarin kemudian kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, senantiasa kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah pula atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan al-ajrul kabir alal a'malis shaghir, pahala yang besar tapi mudah diamalkan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khair Yusuf. Dalam hal ini hadirin yang dimuliakan, semampang kita menyongsong datangnya bulan Ramadan, maka kita perbanyak amal-amal yang ringan ini tapi pahalanya besar. Lebih-lebih Muhammad Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bulan Rajab itu menanam, bulan Sa'ban menyirami, memupuk, bulan Ramadan panen. Bagaimana orang ini bagaimana orang ini panen?
Kalau orang ini belum menanam, belum menyemai di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, maka saya menyampaikan dari buku kecil Al-Ajrul Kabir Alal A'malis Shobir ini. Mungkin antum sudah terbiasa, tapi untuk lebih menyemangati, kadang kita ini banyak lupa. Apa saja amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberi kemudahan dalam beramal soleh, tetapi memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun tadi. 950 tahun, usianya ratusan tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini tidak ada 100 tahun. Bahwa Nabi Muhammad itu 63. Tapi Allah memberikan keistimewaan dengan apa? Dengan berlipatnya pahala. Apa bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan semampak ini di bulan Sya'ban? Kita menanam sehingga kita biasakan nanti bulan Ramadan panen kita. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, senantiasa lisan kita ini basah dengan zikir menyebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Mohon maaf, mungkin sering antum mendengar kajian gak demikian, tapi kita saling mengingatkan. Kita hafal, tapi kadang kita tidak rutin membacanya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Apa istimewanya? Rasulullah Muhammad SAW, hadis Bukhari menyebutkan kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat yang lisan kita ini mudah mengucapkan. Saqilatani fil mizan. Tapi kalau ditimbang itu berat timbangannya, hadir. Orang cerdas itu cari perbuatan amalan yang mudah tapi berbobot. Bukan hanya itu saja. Habibatani ilar rahman, amat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ucapan cumaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Kita hafal, kadang kita lupa nggak bacanya. Asik lisan kita mungkin berbicara yang lain, asik kita di tengah mungkin nggak ada aktivitas, malah mungkin kita melamun. Kenapa tidak lisan kita senantiasa banyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim? Ini yang pertama. Dan ini setiap saat kita bisa lakukan, kita tanam di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, berwudu dengan sempurna dan berdoa. Ini juga setiap saat kita lakukan minimal 5 kali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wudunya dengan sempurna. Kemudian setelah itu berdoa. Kenapa wudu? Kalau bicara berkaitan dengan wudu, hadirin, dalam hadis itu senantiasa disebutkan isbahul wudu, isbahul wudu, isbahul wudu, sempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Bukan wudu lah. Antum coba cari berkaitan dengan wudu, perintahnya sempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Itu menunjukkan apa? Banyak orang wudunya asal-asalan, banyak orang wudunya gak diperhatikan. Sudahkah terbasuh anggota wudu? Ada di zaman Nabi orang yang wudu kakinya masih ada, tidak terkena air wudu. Apa kata Rasulullah? Aid marwatan, ulang sekali lagi wudu.
Wudhu lagi sholat, balik sholat neng wudhu neng, sampai akhirnya orang ini alim ini ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Coba kalau seumpama ada orang wudhunya gak bener di sini, atau tahu Ustaz Ma'ruf tahu kok gak bener wudhunya, kemudian diinget, didatangi, didekati, Mas sampai wudhu neng Mas, wudhunya sampai gak sempurna, kira-kira minggu depan kesini lagi gak? Saya yakin gak kesini. Wangel itu, koyok bener-bener diri. Kadang mohon maaf, kita ini wudhu menurut kita sudah sempurna, sudah terbasuh semua, tapi ternyata ada yang nggak terbasuh. Kuncinya sholat itu apa? Wudhu. Kalau dia sholat kuncinya nggak pas, kuncinya nggak sesuai, ya nggak bisa itu. Motor di luar itu banyak. Apakah semua kunci antum bisa dipakai? Tidak. Diperhatikan. Apa istimewanya? Rasulullah menyebutkan, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, menyempurnakan wudunya, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup di situ? Ada yang menambahi, tapi hadisnya yang Muslim itu di situ. Maka Rasulullah menyebutkan, dibukakan untuknya pintu surga yang delapan. Mantap. Pintu surga yang delapan dibukakan, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Pak, ini saya antum setiap saat, setiap waktu. Coba kita cross check. Satu, sudahkah bahasa lisan kita dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim? Yang kedua, sudahkah kita menyempurnakan wudhu? Sempurna wudhunya, diperhatikan wudhunya, setelah itu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bisa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak. Yang ketiga, saya singkat-singkat banyak biar selesai. Jangan dilupakan, ditinggalkan sholat 2 rakaat di subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar, rakaatul fajr, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ini sholat sunnahnya, Pak, belum sholat wajibnya. Itu khairun, lebih baik, minat dunia wa ma'iyah, dari dunia dan isinya. Orang rebutan, Pak, sampai laut di kaplek, laut dibuat apa ini sertifikat laut, sertifikat ini luar biasa Indonesia ini, Pak. Indonesia. Urung dalamnya itu, Pak, seperti Freeport dan lain sebagainya. Dikeruk aduna-aduna Indonesia ini. Orang apa? Ngejar dunia yang dicari itu. Tapi ada 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Lebih baik daripada nikel, emas, perak, tembaga, minyak, dan sebagainya. Sampai ulama menyebutkan, seandainya orang ini kerinan, jenengan kerinan, Pak, kerinan itu apa? Ketiduran, ya. Bangun kesiangan, bangun
mau ke masjid lalu iqomah, padahal jenengan belum sholat sunnah fajar, maka jenengan ikut jamaah dari rumah, niat sholat jamaah subuh karena keringat belum sholat sunnah fajar, maka ketika iqomah ikuti dengan sholat jamaah. Maka setelah sholat wajib, karena besarnya pahala ini sampai ulama mengatakan boleh orang ini sholat sunnah fajar setelah subuh. Tapi mohon maaf, jangan bendino. Bendino, sampai bendino sholat apa? Gak ada sholat ba'diyah itu. Kalau keringan orang ini, ya. Jadi jangan ditinggalkan sholat sunnah fajar ini. Maka ada pertanyaan, siapa sih orang yang paling kaya itu, Pak? Kalau di dunia orang terkaya 10 terkaya dunia di Indonesia itu bisa dinilai, bisa dihitung, ada jumlahnya. Orang kaya dunia berapa? Ini hartanya bisa dinilai. Tapi sebenarnya orang yang paling kaya itu siapa? Orang yang sunnah, sholat sunnah fajar itu, Pak, lebih baik dari dunia beserta isinya. Bisa dinilai, bisa dihitung, bisa dikalkulasi berapa jumlahnya. Tidak bisa. Masya Allah, jaga ini. Karena banyak orang, jangankan sholat sunnah, Pak, sholat subuh ya. Nggak tahu di sini penuh nggak sholat subuh nih, Pak? Sama maghrib tadi banyak mana? Selisih sedikit, alhamdulillah. Ya. Makanya ada istilahnya kalau sholat subuh kaum muslimin itu masjidnya kayak sholat Jumat, maka umat Islam akan meraih kejayaan, kemenangan. Kalau kita tengok sekarang, kapan kira-kira jaya umat Islam? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang keempat, perbanyak sujud. Amalan yang keempat, perbanyak sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bikasratis sujud lillah." Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Wa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah sekali sujud saja, illa melainkan rafa'akallahu darajat. Engkau akan diangkat derajatmu, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah. Perbanyak sujud ini maknanya apa? Kita sudah sholat 5 waktu, itu wajib. Perbanyak sujud berarti apa? Perbanyak sholat sunnahnya. Jangan hanya mengandalkan sholat yang wajib. Kenapa? Ketika pertama dihisab itu adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruhnya baik. Jika rusak, maka akan rusak. Tapi ketika sholat wajibnya ini ada celah, ada kurangnya, kemudian Allah berfirman dan memerintahkan malaikat, coba lihat apakah dia punya sholat. Sholat apa itu? Sholat sunnah, sholat sunnah rawatib. Untuk apa sholat sunnah rawatib? Untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Sehingga sholat wajib kita tidak sempurna, kurang khusyuk, kurang kuduk, kurang tumaknina, disempurnakan dengan sholat sunnah. Masya Allah. Jangan kemudian cukup wajib aja. Eman-eman. Ada yang muakkad kan gitu, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ada berapa? 12 rakaat. Ada yang 14 rakaat. Kalau 12 rakaat itu qobla dua. Ada yang mengatakan 4 langsung. Kemudian ba'da zuhur 2, 6. Ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, sunnah fajar 2, 12 rakaat. Yang 14 qobla zuhur 4,
ba'da zuhur 4, ba'dal maghrib 2, ba'da isya 2, qabla sunnah fajar 2, 14. Perbanyak sujud. Itu baru sholat sunnah rawatibnya, belum sholat sunnah tahajudnya. Kalau seumpama saya jenengan menghitung, Pak, Rasulullah Isra Mi'raj dulu dapat perintah sholat berapa itu? 50. Kalau jenengan rutin itu nggak terlalu banyak, Pak, bedanya. Coba jenengan hitung, sholat jenengan sehari 17 rakaat, terus ditambah jenengan sholat sunnah rawatib tadi 12 rakaat, 17 sama 12 tidak? Terus ditambah sholat malam tahajud plus witir 11, pinter Bu? 40. Belum sholat apa nih? Duhanya, belum sholat yang lainnya, perbanyak. Maka kalau cuma dihitung 50 itu jenengan mendekati itu nek sholat. Tapi nek sholat, Pak. Sholat iya, sholat 5 waktu. Nek belum biasa itu angel, Pak, itu. Makanya ketaatan itu perlu dipaksa. Wong tresno jalaran sangka kulino, wong kulino jalaran sangka dipaksa. Itu teori ini. Kadang wong itu cuma wong tresno jalan sangka kulino belibet, kurang, Pak. Wong tresno jalaran sangka kulino, kulino jalaran sangka dipaksa. Lho nek mboten paksa mboten saya. Mohon maaf, ini kajian ringan-ringan, tapi amalan yang ya Allah pahalanya besar. Jenengan mau sholat tahajud, kira-kira dipaksa atau betul? Dipaksa, Pak. Ngalarem jam 3, nek gak dipaksa. Yang mata ini alarm itu, turun neng, dipaksa. Kalau sudah dipaksa menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi karakter, enteng. Kemudian yang kelima, menyaksikan jenazah dan mensolatinya. Kalau ada orang meninggal, jenengan menyaksikan jenazah, kalau bisa untuk ikut merawat, kemudian apa itu bahasa Jawa ini? Ya, kemudian menyolatinya. Kenapa Rasulullah bersabda, Pak? Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia mensolatinya. Ini mohon maaf, di lingkungan kita ini, Pak, seumpama mohon maaf, jenazah itu mau disolatkan di masjid ini, yang takjiah itu sampai ke sana banyak di pinggir jalan, tapi waktu sholat jarang wajib sholat. Eman. Maka jenengan kalau haji, kalau umroh, setiap sholat itu kan ada tahu sholat jenazah, as-sholatu alal amwat, as-sholatu alal atfal, senantiasa setiap waktu ikuti, Pak. Karena apa pahalanya mensolati itu? Mendapatkan pahala 1 kilo. Dan barang siapa menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, nyolati dapat 1 kilo, ikut ngantar sampai ke pemakaman dapat 1 kilo lagi, berarti dapat 2 kilo. Kemudian dikatakan, apakah 2 kilo itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, seperti 2 buah gunung yang besar. Kiro itu adalah Jabal Uhud. Jenengan yang haji, yang umroh pasti diajak untuk apa? Melihat sejarah perang Uhud. Ada bukit Uhud. Itu, Pak,
Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Saya jenengan ikut nyolati jenazah dapat 1, ikut juga sampai memakamkan dapat 2. Kalau jenengan dapat ini dapat 2 gunung. 1 gunung itu panjangnya gunung Uhud itu 7 kilometer, lebarnya 3 kilometer, tingginya 1077. Iku nek di kilo wonten piro, Pak? Eman-eman. Dulu para sahabat itu senantiasa antusias. Untuk apa? Karena pahala besar. Kalau sekarang jadi wow, jenazah disolatkan di sini, banyak yang takziah, tapi orang melu atau datang sholat. Makanya datanglah ke masjid untuk sholat sebelum datang ke masjid untuk disolatkan. Sholatlah mumpung menjadi di belakang imam sebelum nanti menjadi di depan imam. Terus yang kelima, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, puasa. Puasa lebih-lebih di bulan Sa'ban ini Rasulullah banyak puasanya. Sa'ban ini disebut bulan yang dilupakan. Kenapa Pak dilupakan? Karena kemudian ini kan bulan Sa'ban, dan Jawa apa? Nomor itu mana ada Rasulullah itu di bulan Sa'ban justru banyak puasanya. Orang rojam mengingatkan rojam Sa'ban seperti maka puasa yang biasa puasa Senin Kamis dijaga Senin Kamisnya. Rasulullah bersabda, setiap perbuatan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. 1 dilipat gandakan menjadi 10 bahkan menjadi 700. Ya Allah. Kecuali puasa sebentar lagi. Ini bukan puasa wajib, puasa sunnah lebih